Halo semua, perkenalkan nama saya Felix Firmandu Samosir dengan NIM 20.04.02.072. Pada kali ini saya akan membuat video tentang istilah-istilah telekomunikasi sebagai tugas mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Nah, berikut saya akan menjelaskan istilah yang pertama, yaitu sinyal. Apa itu sinyal? Sinyal adalah suatu besaran fisik yang berubah terhadap waktu, ruang, ataupun dapat berubah terhadap variabel bebas lainnya. Sinyal terbagi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Istilah yang kedua, yaitu sinyal analog. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu atau berlanjut terus-menerus, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh siar analog adalah amplitudo dan frekuensi. Jadi dua parameter ini harus dimiliki dalam sinyal analog. Kemudian yang ketiga, sinyal digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, atau disebut juga biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Kemudian istilah yang keempat ada itu Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi jaringan nirkabel jarak dekat yang memungkinkan dua perangkat untuk saling berkomunikasi dalam jarak kurang dari 8 meter. Nah, Bluetooth ini sekarang ada di perangkat-perangkat elektronik seperti laptop, HP, di mobil juga ada, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, yaitu ada istilahnya backbone. Backbone ini adalah jaringan telekomunikasi utama yang terdiri dari fasilitas switching dan transmisi yang menghubungkan beberapa node akses jaringan. Link transmisi antara node dan fasilitas switching itu termasuk di dalamnya microwave, kabel bawah laut, satelit, sel optik, dan teknologi transmisi lainnya. Kemudian yang keenam ada istilah BSS. Kepanjangan BSS adalah Base Station Subsystem. Artinya, bagian jaringan telepon seluler yang bertanggung jawab menangani lalu lintas atau traffic dan pensinyalan antara telepon bergerak dengan network switching subsystem atau disingkat NSS. BSS terdiri dari atas dua bagian, yakni Base Transceiver Station atau disingkat BTS, dan Base Station Controller atau disingkat BSC. Kemudian istilah ketujuh ada C-band. C-band adalah bagian dari spektrum elektromagnet gelombang mikro pada kisaran jelajah antara 4 sampai dengan 8 GHz. C-band merupakan pita frekuensi pertama yang diperuntukkan bagi komunikasi komersial antar bumi satelit. Pada umumnya, satelit C-band menggunakan 3,7 GHz sampai 4,2 GHz untuk downlink, atau pengertian downlink itu adalah dari satelit ke bumi, dan 5,925 GHz sampai 6,425 GHz untuk uplink, atau dari bumi ke satelit. Istilah ke-8 ada DSL, kepanjangannya adalah Digital Subscriber Line, adalah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa layanan, yaitu suara, data, dan gambar bergerak untuk dikirimkan melalui jaringan telepon tembaga. Istilah ke-9 ada DTH, atau kepanjangannya Direct to Home. Pemancaran satelit secara direct to home atau DTH adalah pemancaran sinyal televisi dari satelit geostasioner berdaya pancar kuat ke antena piringan kecil dan penerima satelit di rumah-rumah penduduk di bumi. Kemudian istilah ke-10 ada
namanya dual band. Mengacu pada kemampuan handset dan jaringan seluler untuk dapat beroperasi di dua frekuensi seperti frekuensi GSM 900 dan frekuensi 1800. Kemudian ada istilah ke-11 yaitu FTTX, yaitu kepanjangannya Fiber to the X. Maksudnya adalah terminologi generik untuk arsitektur jaringan pita lebar yang menggunakan serat optik untuk mengganti seluruh atau sebagian jaringan tembaga yang biasa digunakan pada sambungan akhir ke pelanggan. Terminologi generik ini digunakan sebagai generalisasi beberapa konfigurasi penggelaran serat optik seperti fiber to home atau disingkat FTTH, fiber to the node atau disingkat FTTN, fiber to building atau disingkat FTTB. Istilah ke-12 ada namanya FWA. FWA merupakan panjangan dari Fixed Wireless Access atau artinya telepon tidak bergerak nirkabel, merujuk pada link transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi seluler, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan link pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal. Kemudian istilah ke-13 namanya HSPA. Kepanjangannya High Speed Packet Access adalah sekumpulan protokol teleponi bergerak yang memperpanjang dan memperbaiki kinerja protokol UMTS existing. HSPA ini menggunakan arsitektur IP-centric yang lebih sederhana untuk jaringan bergerak tanpa melalui sebagian besar dari peralatan legacy. Kemudian istilah ke-14 ada namanya VPN. Kepanjangannya Virtual Private Network. Nah, pengertian VPN ini adalah koneksi jaringan pribadi yang aman, dibangun di atas infrastruktur yang dapat diakses oleh umum seperti internet atau jaringan telepon umum. VPN ini biasanya menggunakan kombinasi enkripsi, sertifikat digital, autentikasi pengguna yang ketat, dan kontrol akses tertentu untuk memberikan keamanan pada traffic yang dibawanya. Kemudian istilah ke-15, SMS. Kepanjangan SMS adalah Short Messaging Service atau layanan pesan singkat. Artinya, teknologi yang memungkinkan pertukaran pesan teks antara telepon seluler dan antara telepon tidak bergerak nirkabel dapat terwujud. Istilah ke-16 ada namanya NSS. Kepanjangannya Network Switching Subsystem. Artinya, bagian utama dari sistem GSM. NSS menangani fungsi switching, mobility management, dan mengatur komunikasi antar mobile phone jaringan telepon lain. Yang 17 ada istilah namanya MHz atau panjangannya megahertz. Megahertz adalah satuan ukuran frekuensi. 1 megahertz sama dengan 1 juta siklus per detik atau putaran per detik. Yang ke-18 ada istilah MSAN. Kepanjangannya Multi Service Access Network atau jaringan layanan multi akses yang merupakan generasi ketiga dari teknologi Optical Access Network atau disingkat OAN dan merupakan platform single yang mampu mendukung teknologi akses tradisional yang sudah digelar secara luas. Di samping itu juga mampu mendukung teknologi baru. MSAN berfungsi sebagai gateway menuju inti NGN. Kemudian ada istilah namanya LAN atau Local Area Network. LAN itu adalah jaringan komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk memungkinkan berbagi informasi. Biasanya LAN mencakup lokasi terbatas, contohnya dalam sebuah gedung. Kemudian istilah yang terakhir ada namanya KBPS atau kepanjangannya dari kilobytes per second. KBPS ini adalah ukuran kecepatan atau satuan kecepatan transmisi sinyal digital yang dinyatakan dalam ribuan bit per detik. Demikianlah presentasi
istilah-istilah telekomunikasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.